المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu walaupun melalui virtual aplikasi Zoom. Ya, semoga tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita ini dan semoga bisa menjadikan pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini adalah pertemuan perdana kita. Semoga bisa istiqomah. Insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat-sangat bermanfaat insyaallah. Karangan seorang ulama yang sangat-sangat luas ilmunya dan sangat-sangat insyaallah sangat solih, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau termasuk ulama yang sangat luas ilmunya dan sangat banyak karangannya. Di antara karangannya adalah kitab yang ada di depan kita ini, yaitu Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fikih sirah atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang sudah banyak kitab-kitab sirah nabawiyah, namun jarang sekali kitab-kitab sirah yang mengungkap tentang hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ya, jadi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah Nabi terutama, ya, hanya menyebutkan angka-angka, tanggal atau tahun, ya, hari, kejadian-kejadian, tanpa menyebutkan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian tersebut. Ya, padahal yang namanya sejarah itu pasti akan berulang-ulang, ya. Sehingga ketika kita mempelajari sejarah, kita bisa mengambil pelajaran, barangkali hal tersebut kembali terjadi lagi di zaman kita, sehingga kita bisa bersikap sebaik-baiknya, sebenar-benarnya sebagaimana petunjuk dalam sejarah, seperti itu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang sudah mengenal saya, ada juga yang belum, ya. Sedikit saya perkenalkan diri, nama saya Khairul Anam. Sekarang saya domisili di Jakarta. Alhamdulillah, sebagian yang hadir di sini ini juga pernah belajar bersama saya seperti Pak Amri, Pak Yasmi, Ibu Neneng, Dokter Agus, ya, ada Mas Tulus dari Banyumas, Ibu Hikmah, dan lain-lain. Insya Allah yang lain-lain nanti memperkenalkan diri agar kita makin kenal sesama muslim, kita memperbanyak perkenalan atau persaudaraan, semoga semakin menambah persaudaraan kita, menambah rizki dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sistem pembelajaran kita, ya, yaitu dengan membaca teks, ya.
kemudian nanti akan kami jelaskan. Biasanya ini ada santri yang membaca tapi belum hadir santrinya. Ya, kita di sini ada program Rumah Tahfidz Shahibul Quran, yaitu program 2 tahun menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang punya saudara atau tetangga yang kurang mampu, ya, lulusan SMA, laki-laki yang ingin menghafal Al-Quran, nah bisa mendaftar di sini. Insya Allah gratis di sini, semuanya full 100% beasiswa, ya, asalkan sudah memenuhi syarat-syaratnya. Insya Allah bisa belajar di sini di Tebet, Jakarta Selatan, insya Allah. Nah, ini salah satu programnya. Selain kita belajar secara offline, kita juga belajar secara online agar manfaat lebih tersebar, lebih luas, insya Allah. Baiklah, insya Allah kita akan baca. Saya akan baca setiap kata. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Nah, model pembelajaran seperti ini yang dulu saya pelajari ketika di Al-Azhar, Mesir. Ya, juga mereka para ulama model pembelajarannya seperti ini sehingga kita bisa belajar bahasa Arabnya juga, bagaimana cara mengharokati dan mengartikan dan juga maksud, ya, menjelaskan maksud dari apa yang ditulis oleh sang pengarang kitab, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Semoga kita mendapatkan ilmu dan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, berkata sang pengarang kitab Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, judulnya adalah masih membahas tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wiladatuhu, dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radha'atuhu, dan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi satu-satunya nabi yang dijelaskan secara detail nasab, kelahiran dan proses penyusuannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita penting sekali mengenal siapa Nabi kita dan keluarganya, bapaknya, kakeknya, kemudian ke atas terus sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Kita penting mengenal itu agar kita sadar betapa mulianya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar bahwa Allah tidak sembarang memilih orang untuk diangkat menjadi nabi, ya. Dan memang semua nabi pasti nasabnya sangat sangat baik, ya. Sebagaimana ketika kita ingin memilih pemimpin atau memilih pasangan hidup, maka carilah yang nasabnya paling paling baik, ya. Selain kita juga harus melihat akhlaknya, agamanya, ya penting juga kita melihat melihat nasabnya, karena biasanya keluarga ini, keluarga yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik juga. Amma nasabuhu, adapun nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa Muhammadu bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalib, ya, bin Abdil Muttalib, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Wa yud'a Syaibatal Hamdi. Abdul Muttalib ini punya panggilan Syaibatul Hamdi, ya. Jadi nama aslinya adalah Abdul Muttalib, cuma di masanya beliau dipanggil Syaibatul Hamdi. Ya, Syaib ini artinya uban, karena beliau ketika lahir sudah ada ubannya. Sudah ada ubannya. Ini. Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, wa ismuhu Al-Mughirah. Ya, Abdul Manaf nama lainnya adalah Al-Mughirah. Ibni Qusay
wa yusamma Zaidan, ya, bin Qusay, dan juga nama lainnya adalah Zaid. Ibni Kilab, Ibni Murrah bin Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fir, Ibni Malik, Ibni Nadr bin Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Nah, ini ada berapa ini bin-binnya banyak sekali. Ya, kalau orang Arab memang mereka terbiasa untuk menghafal silsilah bapak-bapak mereka, ya. Memang sudah menjadi adat istiadat. Ya, mereka itu menghafalkan orang tua mereka. Nah, makanya nama-nama mereka itu tidak panjang, namanya paling satu kata. Muhammad, sudah. Nah, nanti di belakangnya nama bapaknya, kemudian nama kakeknya, kemudian nama setelahnya itu kakeknya lagi. Nah, agar apa? Agar mudah dihafal. Biasanya kita kan orang Indonesia punya nama itu 3 suku kata sehingga untuk menghafal pun sulit. Belum nanti nama bapaknya, belum nama kakeknya, belum nama di atasnya lagi begitu. Nah, fahada al-qadru al-muttafaqu alaihi. Fahada al-qadru al-muttafaqu alaihi min nasabihi asy-syarif. Nah, ini adalah rangkaian, ya, yang disepakati oleh para ulama dari nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai akhir Adnan itu adalah nasab yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah. Ya, setelahnya masih ada lagi bin sampai bin Ismail alaihi salam. Tapi dari Adnan seterusnya sampai Nabi Ismail ini masih diperselisihkan oleh ahli sejarah atau oleh para para ulama. Amma ma fauqa dzalika famukhtalafun fihi. Adapun yang setelah itu di atasnya adalah diperselisihkan padanya. La yu'tamudu alaihi fi syai', sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran, pegangan. Ghaira anna mimma la khilafa fihi anna Adnana min waladi Ismaila nabiyillahi ibni Ibrahim khalilillah alaihi wassalatu wassalam. Tetapi Adnan itu sudah disepakati bahwa Adnan itu termasuk keturunan dari Ismail. Adnan termasuk keturunan dari Ismail. Ya, keturunan yang keberapa? Ya, jauh sekali. Namun dia sampai nanti ke Ismail. Cuma siapa saja ayahnya, siapa itu ayahnya, siapa kakeknya, terus sampai ke Nabi Ismail ini masih belum bisa dipastikan atau disepakati oleh para ulama. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min askal qabail. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari kabilah yang paling bersih dan suci. Azka al-qabail. Nah, ini karena biasanya seorang pemimpin atau tokoh itu ya memang berasal dari keluarga, ya yang memang bersih, keluarga yang terhormat, terpandang, seperti itu ya. Karena biasanya kepemimpinan itu kan itu hasil dari warisan dari orang tua yang memang memiliki jiwa kepemimpinan, ya, jiwa yang fitrahnya baik, ya, kemudian diwariskan kepada anak cucunya, seperti itu. Walaupun ada kepemimpinan yang memang dipelajari atau diusahakan. Wa afdolul butu wa afdolul butu wa afdolil butun, ya, yang termasuk dari apa namanya rahim yang paling utama. Wa adharil aslab, ya, dan juga apa namanya ya keturunan yang paling paling suci. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabi. Ya, sehingga keluarga Nabi ini tidak terkotori dengan kotoran-kotoran jahiliyah.
Walaupun ketika itu memang masyarakatnya banyak yang menyembah berhala, banyak yang minum minuman keras, banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan kotor ya di zaman jahiliyah karena memang sepi dari kenabian. Namun keluarga Nabi Muhammad itu adalah keluarga yang suci yang bisa menjaga ya, yang fitrahnya bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan kotor tersebut gitu. Ya, jadi Allah memang sudah menjaga keluarga Nabi walaupun ayah bapak Nabi tidak mendapatkan dakwah ya, dakwah Islam ya, namun mereka itu secara fitrah menjaga dari perbuatan-perbuatan kotor gitu. Rawa Muslimun bisanadihi an Rasulillah. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim, insya Allah pasti hadisnya adalah sahih. Annahu qal bahwa Nabi bersabda, Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismaila. Ya, sesungguhnya Allah memilih Kinana, suku Kinana min waladi Ismail dari anak Ismail ya. Jadi Nabi Ismail memiliki beberapa anak. Nah, ada anak yang terpilih ya. Wastofa Quraisyan. Kemudian Allah memilih Quraisy, suku Quraisy min Kinanata dari suku Kinana. Nah, Kinana nanti juga bercabang-cabang lagi, berkembang biak. Nah, kemudian Allah memilih Quraisy sebagai keturunan yang paling utama. Wastofa Hashiman. Kemudian Allah memilih Hashim min Quraisyin dari Quraisy. Wastofani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih aku Nabi Muhammad min Bani Hashim dari keturunan Bani Hashim. Ya, jadi Bani Hashim inilah keluarga Nabi yang inti. Keluarga Nabi yang inti dan Bani Hashim inilah yang nanti ya mereka yang tidak boleh menerima zakat atau menerima sodakoh ya karena zakat dan sedekah adalah kotoran tidak boleh diberikan kepada nabi dan keluarganya yaitu Bani Hashim. Nah, jadi nabi memang orang pilihan ya dari suku pilihan, dari keluarga pilihan. Maka ketika kita ingin memilih seorang pemimpin atau memilih pasangan hidup ya atau memilih eh, teman kalau bisa pilihlah yang terbaik yang dari segi keluarga memang keluarga baik-baik, terhormat, ya bukan keluarga yang mohon maaf keluarga yang memang terkenal dengan berbuat eh, apa namanya, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Karena yang namanya keburukan itu pasti akan menular, yang namanya keburukan akan menular. Wa amma wiladatuhu, adapun kelahirannya sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi amil fil. Nabi lahir pada tahun gajah ya. Karena ketika zaman itu belum dikenal tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang tahun 2021. Belum ada di zaman itu. Ya, tahun Hijriah juga belum ada ya, adanya setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi belum dikenal tahun 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya tahunnya itu berdasarkan kejadian-kejadian besar pada tahun itu. Kebetulan ketika Nabi lahir, ya sebelumnya terjadi kejadian besar yaitu diserbunya Ka'bah oleh pasukan bergajah ya yang berasal dari Yaman. Ai al-ami alladhi hawala fihi abrahatu al-ashramu ghazwa Makkah. Yaitu tahun di mana Abroha berusaha ya Al-Broha Al-Ashram berusaha untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Ya, karena mereka iri ya, Ka'bah kok bisa dikunjungi oleh orang-orang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur rame seperti itu. Ya, karena memang sudah Allah jadikan berkah ya, hati manusia condong kepada Ka'bah. Akhirnya iri. Ya, akhirnya mereka Abroha membuat
Ka'bah tandingan yang ada di Yaman, ya. Namun ternyata apa? Tidak laku, tidak dikunjungi ya. Bahkan ada orang Quraisy yang kencing di situ. Nah, akhirnya orang akhirnya Abrahanya ini makin marah. Akhirnya mereka menyiapkan pasukan bergajah ya untuk menyerbu Mekah dan Ka'bah seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Faraddahu Allahu an dzalika bil ayatil bahirah. Maka Allah me apa namanya, menolak atau menahan menjaga Ka'bah tersebut ya sehingga mereka kemudian Allah menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu-batu panas yang berasal dari neraka dan dijatuhkan kepada mereka sehingga mereka terbakar dan pada meninggal. Nah, ini adalah tanda besar al-ayat al-bahirah, tanda besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah ya sebagaimana di dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabil fil, kepada para pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu atau perbuatan mereka pada kesia-siaan. Alam taro alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung-burung ababil. Wa kanat 'alal arjah yaumal isnain. Dan pendapat yang paling unggul, paling kuat, Nabi dilahirkan pada hari Senin. Ya. Lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabi'il Awal. Ya. Tanggal 12 pada malam dari bulan Rabi'il Awal. Pada hari ke-12 dari bulan Rabi'il Awal. Ya. Kenapa kok tidak hari Jumat? Bukankah Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling terbaik seperti itu. Para ulama mengatakan kenapa Nabi kok hari Senin ya, tidak hari hari Jumat. Ada yang mengatakan bahwa karena agar hari Senin mendapatkan kemuliaan dari hari hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat kan memang sudah mulia. Seolah-olah kalau dilahirkan hari Jumat Nabi itu mendapatkan kemuliaan dari hari Jumat, padahal Nabi lebih mulia dari hari Jumat. Nah, kemudian ternyata Allah lahirkan pada hari Senin agar apa? Agar Senin yang mendapatkan kemuliaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau alasan lain, kenapa hari Senin? Senin dalam bahasa Arab itu artinya dua, isnain. Ya, dari kata isnain artinya dua. Yang hari pertama adalah Ahad. Ya, Ahad kemudian Isnain. Ahad itu minggu. Ya, Ahad, Isnain. Kenapa kok hari Isnain? Karena seolah-olah Ahad adalah Allah. Ya, karena Allah itu Maha Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, setelah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah eh, eh, kekasih ya. Sehingga setelah Allah langsung langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah ijtihad para ulama. Alasan kenapa dilahirkan Nabi pada hari Senin. Wa qad wulida yatiman, dan Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim tanpa tanpa ayah. Artinya ayahnya sudah meninggal. Abdullah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam perut. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi li syahrain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal ayahnya Abdullah ketika ibunya yaitu Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad 2 bulan. Ya, masih 2 bulan di perut ibunda Siti Aminah. Ternyata eh,
ayahnya Abdullah meninggal ketika sedang berkunjung ke Madinah. Fa'uniya bihi jadduhu Abdul Muttalib. Nah, akhirnya diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib ya, ibunya ini. Wastarda'a lahu ala 'adatil Arab idzaka imra'atan min Bani Sa'd bin Bakar yuqalu laha Halimatu binti bintu Abi Dhu'aib. Ya, akhirnya setelah Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kakeknya inilah yang bertanggung jawab untuk pengasuhan cucunya, ya, untuk pengasuhan cucunya. Akhirnya kakeknya ini mencari seorang wanita untuk menyusui Nabi Muhammad. Kenapa tidak ibunya langsung Siti Aminah? Ya, Siti Aminah sempat menyusui, tetapi memang kebiasaan orang Arab ini itu mempasrahkan penyusuan anak-anaknya kepada wanita-wanita pedesaan. Ya, kenapa? Karena di pedesaan itu hawanya masih sejuk, kemudian orang-orangnya masih jujur, ya, akhlaknya masih terjaga, lingkungannya masih baik, seperti itu. Sehingga nanti anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, dengan kepribadian yang baik, kemudian dengan kepribadian yang kuat ya. Karena di pedesaan biasanya anak-anak itu bermain kemana ke sana kemari sehat ya dibanding di perkotaan yang terbatas seperti itu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh seorang wanita ya yang diberkahi yaitu dari suku Bani Sa'ad ya, suku Bani Sa'ad ya, dekat dari Mekah yang bernama Halimatu bintu Abi Dhu'aib. Halimah binti Abi Dhu'aib. Wa qad ajma'a ruwatus sirah anna badiyata Bani Sa'ad kanat tu'ani idzaka sanatan mujaddabah ya. Pada saat itu ya, Pak ahli sejarah mengatakan bahwa saat itu suku Bani Sa'ad ya, suku di mana tinggal Halimah As-Sa'diyah itu sedang ditimpa kekeringan ya. Ditimpa kekeringan, hampir ditimpa oleh kelaparan. Tanaman-tanaman tidak tumbuh, hewan-hewan pada kurus ya, kambing-kambing pada kurus gitu ya. Qad jaffa fiha ad-dar wa yabisa az-zar' ya. Kambing-kambing pada kurus sehingga tidak mengeluarkan susu ya. Akhirnya padahal itu ke penghasilan mereka. Mereka bisa minum dari susu-susu kambing atau onta ya bisa mereka jual, tapi ternyata pada kurus ya. Sehingga mereka usaha selain itu adalah apa? Menyusui anak-anak perkotaan Mekah seperti itu. Nah, awal awal mulanya Nabi Muhammad ini banyak yang menolak untuk menjadi ibu persusuan karena melihat Nabi Muhammad adalah anak yatim ya dari keluarga yang tidak kaya. Akhirnya datanglah Halimah As-Sa'diyah yang ketika itu memang sudah terlambat. Ketika datang ke Mekah, anak-anak sudah diambil kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih kecil. Akhirnya ya sudahlah diambil saja. Namun ternyata apa? Halimah As-Sa'diyah tidak salah pilih. Ternyata setelah beliau mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuannya, ternyata ya hewan yang ditunggangi yang asalnya lemah, yang asalnya lambat berjalannya menjadi kencang. Kemudian kambing-kambing yang ada di kampungnya yang asalnya kurus-kurus tidak mengeluarkan susu menjadi mengeluarkan susu ya. Allah menurunkan keberkahan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Fama huwa illa sara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi manzili Halimata wastakana ila hijriha wa sadiyiha hatta adat manazilu Halimata min hawli khabaiha mumarra'atan mukhdarratan fakanat aghnamuha taruhu minha aidatan ila dar shiba'an mumtali'atat dar'. Nah, asalnya kambing-kambingnya pada kurus, tanaman-tanamannya pada kering. Nah,
seketika setelah Nabi Muhammad SAW dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, tiba-tiba keluarga Bani Sa'ad ya mendapatkan keberkahan, kambing-kambingnya menjadi pada gemuk-gemuk, menjadi keluar susunya, tanaman-tanamannya juga menjadi pada hijau. Masya Allah. Nah ini salah satu ya apa namanya bisa dikatakan keberkahan dan juga mungkin irhasot ya, irhasot tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi. Ya, mungkin kita merasakan seperti itu ya. Ketika kita mengasuh anak yatim di rumah, kemudian asalnya keluarga kok suka bertengkar, anak-anak ya, suka pada tidak nurut, suka nakal dan lain sebagainya. Mungkin setelah kita mengasuh anak yatim, ya, mungkin akan tumbuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, menjadi keluarga yang tenang gitu ya. Mungkin bisa kita contoh sehingga Allah menurunkan keberkahan. Padahal ya Rasulullah pun pernah bersabda ya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, aku dan penanggung kehidupan anak yatim itu seperti ini di surga. Ya, tidak hanya satu level, satu tingkatan surga, tapi bertetangga, berdekatan dengan Rasulullah nanti surga. Rasulullah apa namanya mengangkat kedua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengahnya, saking sangat dekatnya. Begitu. Wa qad hasalat asna'a wujudihi sallallahu alaihi wasallam fi badiyati Bani Sa'ad hadisatu syaqqis sadr allati rawaha Muslimun. Nah, kemudian ya, setelah beberapa tahun Rasulullah diasuh di rumahnya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Ternyata terjadi kejadian besar ya. Setelah Nabi beberapa tahun tinggal di situ, yaitu apa? Ternyata Allah mengirimkan dua malaikat yang disuruh oleh Allah untuk membelah dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadian nyata dan bukan cerita hoax ya. Memang benar-benar dibelah, bukan dalam mimpi atau eh, apa namanya kisah fiksi tidak, tapi nyata. Karena diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim. Summa u'ida ba'daha ila ummihi. Karena saking takutnya akhirnya dibalikin tuh sama Halimah Sa'diyah. Karena takut ada apa-apa ya. Kemudian dibalikin. Wa qad tamma lahu minal umri khamsu sanawatin. Ketika itu Nabi Muhammad sudah 5 tahun di sana. Jadi sudah bisa berlari, sudah bisa bermain-main, bisa berbicara. Ya, umurnya 5 tahun tiba-tiba ada dua malaikat yang mengambilnya, kemudian dibelah dadanya dan diambil bagian bagian setan pada tubuhnya itu. Nih. Walamma asbaha lahu minal umri sitta sanawatin matat ummuhu Aminatu. Nah, kemudian setelah dikembalikan ke Mekah, 5 tahun di pedesaan Bani Sa'ad, kemudian kembalilah ke Makkah, ya, ke kota Mekah. Namun setelah berumur 6 tahun, ternyata ibunda Siti Aminah meninggal. Wama anta hawwala rasul ila kafalati jaddihi Abdul Muttalib hatta wafatahu huwal akhir maniyatuhu famata wa qad tamma lin nabi sallallahu alaihi wasallam samani sanawatin. Setelah Siti Aminah meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun, akhirnya ya siapa lagi yang mengasuh Nabi? Yang mengasuh Nabi akhirnya adalah kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib. Ya. Setelah diasuh oleh kakeknya, 2 tahun kemudian ternyata kakeknya pun meninggal. Ya, Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Akhirnya diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib ya, adik dari Abdullah
ayah Nabi. Ya, diasuhlah oleh Abu Thalib ketika beliau berumur 8 tahun. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah inilah sejarah singkat ya yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, mungkin bahkan ada yang sudah lebih hafal dari tadi yang sudah disampaikan. Nah, namun eh, yang berbeda dari kitab ini, yang istimewa dari kitab ini, beliau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah memberikan kita menggali pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah tadi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Nah, kita bacakan apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Al-ibaru wal-izat, ya, ibrah dan izat dan nasihat atau pelajaran. Yu'khadhu min hadzal maqta' min siratihi sallallahu alaihi wasallam mabadi'u wa 'idhatun hamatun nujmiluha fi ma yali. Ada beberapa eh, apa prinsip-prinsip dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita globalkan ya, kita globalkan dari kisah tadi di atas. Mungkin lebih banyak lagi pelajarannya, tapi beliau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah hanya menuliskan beberapa saja ya. Mungkin nanti ada penulis lain yang bisa menambahkannya begitu. Yang pertama, awalan fima awdahnahu min nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam dalalatun wadihatun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal araba ala sairin nas. Ya. Pada nasab yang sudah kami jelaskan, yaitu nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nasab Nabi itu sangat jelas dan sangat bersih dan sangat suci. Kakeknya, ayahnya, kakeknya, dan kakek-kakeknya terus sampai Nabi Ismail alaihissalam adalah nasab yang bersih, yang suci, ya, yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi dikhususkan di antara suku-suku yang ada di Arab. Jadi Nabi adalah orang pilihan. Keluarga Nabi adalah keluarga pilihan dari keluarga-keluarga dan suku-suku yang ada di bangsa Arab. Wa faddala Quraisyan ala sairil qabail al-ukhra. Ya, Allah juga memilih suku Quraisy dari suku-suku yang ada di Arab. Tajidu hadhihi dalalata wadihatan fil hadis alladhi rawainahu an Muslim. Sebagaimana kita bisa menemukan bukti ini yang jelas ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Tadi yang hadis yang sudah kami bacakan. Wa qad waradat bima'nahu ahaditsu katsira ukhra, dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesucian dan keutamaan nasab Nabi. Famin dzalika ma rawahu at-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbar faqala. Selain itu adalah hadis yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi berdiri di atas mimbar kemudian bersabda, "Man ana?" Rasulullah bertanya, "Man ana?" Siapa saya? Bertanya kepada para sahabat. Faqalu anta Rasulullah, alaikassalam. Engkau adalah utusan Allah. Semoga keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, Ana Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa summa ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqatan summa ja'alahum qabaila faja'alani fi khairihim qabilatan summa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa khairahum nafsan. Masya Allah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluk. Kemudian Allah jadikan makhluk-makhluk tersebut dua kelompok, ya, dua golongan. Kemudian Allah menjadikan aku pada kelompok yang paling baik.
kemudian Allah menjadikan suku-suku dari kelompok tersebut, maka aku dijadikan termasuk dari suku yang paling baik. Kemudian Allah menjadikan keluarga-keluarga dari suku-suku tersebut, maka Allah jadikan aku pada keluarga yang terbaik dan jiwa yang terbaik. Ya. Artinya keluarga Nabi adalah keluarga yang sangat-sangat terpandang, terhormat, dan baik ya. Abdul Muthalib juga terkenal sebagai tokoh yang ada di suku Quraisy atau yang ada di Mekah. Wa'lam anna muqtada mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatul qawmil ladzi dhahara fihim wal qabilah allati wulida fiha. Nah, kemudian penting Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau mencintai Rasul, maka konsekuensi cinta kita adalah harus mencintai kaum di mana Rasul dilahirkan, ya. Sebagaimana kita suka sama calon ya istri kita dulu yang sudah menikah atau yang akan menikah. Kita suka calon istri kita berasal dari kota kota A seumpama. Biasanya kita itu secara otomatis suka dengan kota tersebut. Suka dengan orang-orang dari kota tersebut. Hati itu ya memang diciptakan seperti itu, condong kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang kita cintai. Ya, kita cinta sama seorang perempuan, maka semua yang dicintai oleh perempuan tersebut sama juga kita cintai. Itu kalau cintanya memang cinta yang asli, cinta yang benar-benar dari hati, bukan cinta cinta bohongan, ya. Nah, begitupun kalau memang kita cinta kepada Nabi, maka kita juga harus cinta kepada orang Arab, kita harus cinta kepada suku Quraisy, kita cinta kepada keluarga Nabi ya, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup sekarang ya, para ahlul bait ya, kita harus cinta kepada mereka. La min haitsul afrad wal jins bal min haitsu al haqiqah al mujarrada. Dzalika li anna al haqiqatal arabiyyata al qurasyiyah qad syarrafa qad kasyarufa kullun minha bintisabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Jadi mencintai Nabi tidak hanya mencintai Nabi saja, ya, tidak hanya mencintai individu Nabi saja, tetapi mencintai Nabi dan semua yang berkaitan dengan Nabi, semua yang dinisbatkan kepada Nabi, ya, semua orang-orang, keluarga, suku yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang Arab secara otomatis mendapatkan kemuliaan dengan dinisbatkannya Nabi Muhammad kepada Arab. Ya. Maka kita suka dengan bahasa Arab, kita suka dengan orang Arab, kita suka dengan semua yang berkaitan dengan Arab seperti itu. Wala yunafi dzalika ma qad yulhaqu min su'in bikullin min qadin far min bikulli man qad infarafa minal arab awil qurasyiin ya. Namun hal ini walaupun kita harus mencintai Arab dan mencintai semua yang berkaitan dengan Arab ya, tapi kan mungkin timbul pertanyaan, bukannya orang Arab juga ada yang jelek, ada yang jahat, ada yang zalim, ada yang macam-macam gitu ya. Iya memang ada orang Arab yang seperti itu. Ya, ada orang Arab yang seperti itu. Walaupun kita mencintai apa, walaupun istri kita ada kekurangannya, ada mungkin sifat-sifat yang tidak kita sukai, tapi yang namanya cinta bagaimana? Terkadang semuanya itu tertutupi ya, semuanya tertutupi dengan kebaikannya. Begitupun kita mencintai Arab, mencintai Nabi ya, menjadikan kita cinta semuanya terhadap semua yang berkaitan dengan Nabi, walaupun adalah kekurangan-kekurangan pada Arab ya. Mungkin ada orang Arab yang zalim kepada kita, orang Arab yang memiliki sifat yang kurang. Nah, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Arab. An siratillahi azza wa jal wan hatta an mustawal karamatil islamiyah allati ikhtaraha Allahu li'ibadih. Ya, jadi bagaimanapun kondisi Arab ya, walaupun suka perang, walaupun ini itu tetap kita mencintai
mereka. Kenapa kita cinta kepada mereka? Karena mereka mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadzal intihiraf aw al-inhitat min sya'nihi an yuaddi bima kana min nisbatin bainahu wa bainar rasul wa yulghihi min al-i'tibar gitu ya. Jadi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, penisbatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup kekurangan-kekurangan tersebut ya. Karena semua orang pasti memiliki kekurangan ya. Kita pun bangsa Asia, bangsa Indonesia pun ya pasti ada kekurangan. Kita mencintai seseorang pasti ada kekurangan. Nah, kalau kita mau hanya mencintai sesuatu yang sempurna ya selamanya kita tidak bisa menemukan kekasih kita ya kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah laisa min qabilil musadafah an yulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam kondisi yatim itu bukan kebetulan. Ya, artinya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la yalbasu an yafqida jaddahu aidan. Kemudian tidak lama Nabi kehilangan kakeknya. Setelah kehilangan orang tuanya, bapak dan ibunya, kehilangan pula kakeknya. Fayansha'un nash'atal ula min hayatihi ba'idan an tarbiyatil abi wa ri'ayatihi mahruman min atifatil ummi wa hanunihi hanuwiha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dengan tanpa pendidikan ayah, ibu, dan kakeknya secara sempurna. Ya, ayahnya belum sempat untuk mendidik Nabi. Ibunya pun baru beberapa tahun saja dan begitu pula kakeknya baru mendidik beberapa tahun saja. Sehingga Nabi hidup dalam kondisi susah, dalam kondisi pendidikan dari keluarga yang sangat sedikit sekali. Ya, mungkin Allah lah yang mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pendidikan Nabi dari kedua orang tuanya atau dari kakeknya sangat sedikit sekali. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Laqad ikhtarallahu azza wa jalla li nabiyhi hadhihi an-nash'ah li hikamin bahirah. Ada hikmahnya. Kenapa Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim, kemudian tumbuh kecilnya tidak dengan pendidikan ibu dan kakeknya secara sempurna. Ya, bahkan tumbuhnya di perkampungan Bani Sa'ad. La'alla min ahammiha an la yakuna lil mubtilin sabilun ila idkhali raibati fi qulubi au ihamin nasi bi anna Muhammadan innama rada'a labana da'watuhu wa risalatuhu allati nada biha mungdu sobahu bi irsyadin wa taujihin min abihi wa jaddihi walimala wa inna jaddahu Abdul Muttalib kana sadaran fi qaumihi falaqad kanat ilaihi rifadatu as-siqayatu. Nah, hikmahnya diantaranya apa? Kenapa Nabi tumbuh dalam tidak dalam pendidikan ibu dan kakeknya atau orang tuanya? Karena ini bisa membatalkan syubhat-syubhat yang dilontarkan ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan mengatakan wajar saja Nabi menjadi pemimpin Arab. Wajar saja Nabi menjadi nabi, kemudian menjadi orang yang berpengaruh, orang yang bisa mempengaruhi orang Arab dan di luar Arab. Wong ketika kecil saja sudah dididik oleh bapak dan ibunya dengan pendidikan yang luar biasa. Apalagi oleh kakeknya yang ketika itu memang kakeknya adalah tokoh di Arab sana, tokoh yang memegang kekuasaan Ka'bah ya. Wajar saja seperti itu. Nah, mungkin itulah hikmahnya kenapa Nabi tidak
hidup, tidak tumbuh ketika kecil dalam pendidikan pengayoman bapak, ibu, dan kakeknya. Karena bisa jadi nanti orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan melontarkan syubhat-syubhat semacam itu. Namun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh ketika kecil bukan pada asuhan bapak, ibu, dan kakeknya, yaitu tumbuh dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, sehingga syubhat-syubhat yang seperti itu secara otomatis bisa terpatahkan seperti itu. Wa minat tabi'i an yurabbiyal jaddu hafidahu awil abu ibnahu ala ma yahfadhu ladaihi hadza al-miras, ya. Jadi yang namanya kepemimpinan atau sifat atau akhlak, ya, jiwa kepemimpinan itu kan biasanya diwariskan dari ayah atau kakek kepada anak atau cucunya. Namun karena kita tahu Nabi dilahirkan bukan tumbuh bukan pada pendidikan ayah, ibu, dan kakeknya, maka syubhat semacam ini bisa ditolak. Laqad iqtadat hikmatullahi azza wa jalla alla yakuna lil mubtilin min sabilin ila misli hadhihi raibah. Fanasha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'idan an tarbiyati abihi wa ummihi wa jaddihi wa hatta fatrati tufulatihi al-ula. Faqad syaa Allahu azza wa jalla an yaqdiyaha fi badiyati bani Sa'din ba'idan an usratihi kulliha. Ya, makanya Nabi tumbuh ketika kecil bukan pada keluarganya, tetapi ada di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh dari keluarganya itu. Walamma tuwfiya jadduhu wa intaqala ila kafalati ammihi Abi Talibin alladhi imtaddat hayatuhu ila ma qabla al-hijrah bi salasi sanawat, kana min tatimmati hadhi dalalah an la yuslima ammuhu hatta la yutawahham anna li ammihi madkhalan fi da'watihi wa annal mas'alata mas'alatu qabilah wa usrah wa za'amah wa mansab. Nah, kemudian setelah kakeknya wafat, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Kemudian pamannya pun, ya, walaupun mengasuh Nabi ketika masih kecil umur 8 tahun sampai Nabi tumbuh dewasa dan Nabi mendapatkan risalah kenabian, ya, pun pamannya Abu Thalib, ya, dikatakan tidak tidak menyatakan keislamannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, walaupun Abu Thalib tidak menyatakan keislamannya, ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi itu bukan dukungan penuh dari pamannya. Oh, pantas saja pamannya juga sudah masuk Islam, ya sudah berarti pantas saja dakwahnya sukses. Karena apa? Dibantu sama pamannya dan pamannya juga tokoh. Nah, ternyata sejarah mengatakan bahwa pamannya tidak menyatakan keislamannya. Ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi tidak secara penuh didukung oleh pamannya, tetapi dukungan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini permasalahan khilafiyah, ya, apakah paman Nabi itu Islam atau tidak, beriman atau tidak, ya. Namun lebih baik kita tidak memperdalam pembahasan masalah keislaman pamannya beliau karena tidak terlalu banyak faidahnya, ya. Ah, seperti itu. Nah, kemudian wahakadha aradat hikmatullahi ta'ala an yansha'a rasuluhu yatiman tatawallahu inayatullahi wahdaha ba'idan anid dira alladhi tum'inu fi tadlilihi al-walmal alladhi yazidu fi tan'imihi hatta la tamilu bihi nafsuhu ila majdil mali wal jah. Hikmah Allah juga kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam kondisi yatim, ya, agar Allah sendirilah yang mengurus Nabi Muhammad jauh dari kegelapan atau kemewahan-kemewahan kehidupan, dimanja oleh ayah dan ibunya, dimanja oleh keluarganya, diberikan harta, diberikan makanan, semuanya diberikan kenikmatan. Agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW tidak condong kepada harta, tidak condong kepada pangkat, tidak condong kepada perhatian, tidak condong kepada kemanjaan.
Nah ini, jadi perlu kita mendidik anak kita pun seperti itu. Jangan segala kemauannya dipenuhi. Pak minta ini dikasih, Bu minta ini dikasih, semuanya dikasih sehingga anak kita tidak mengenal yang namanya pengorbanan atau perjuangan. Wa hatta la yata'assar bima haulahu min ma'na sadara wa za'ama fatantabisu 'ala nas qadasatun nubuwah bijahid dunya. Begitupun ketika Nabi tidak dididik atau tumbuh di lingkungan keluarganya yang ketika itu memang sudah menjadi tokoh dan pemimpin di Arab, Nabi akhirnya tidak tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak tergiur menjadi pemimpin, tidak tergiur menjadi tokoh, ya tidak ada pandangan seperti itu. Berbeda kalau Nabi, ya mungkin kalau tinggal bersama kakeknya atau orang tuanya ketika masih kecil akan terpengaruh dengan syahwat-syahwat seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari itu semuanya. Wa hatta la yahsibuhu yastani'ul awwal ibtighal wusul ila tsani, ya. Agar orang-orang tidak menyangka bahwa Nabi, ya, ketika mendakwahkan sebagai apa? Ketika memproklamirkan sebagai nabi supaya orang tidak mengira, oh ini memang haus haus kepemimpinan, haus menjadi tokoh. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sampai di sini saja pembacaan kita karena waktu sudah terlalu lampau ya. Nah, jadi insya Allah kita lanjutkan nanti minggu depan, hari Sabtu depan insya Allah ya. Semoga Allah memberikan umur dan sehat ya. Kita akan lanjutkan pembacaan hikmah berikutnya, hikmah yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik, sebelum kita akhiri ada sekitar waktu 20 menit bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan, silakan langsung saja bertanya. Iya Pak Ustadz. Silakan Pak Amri. Ya, kalau tidak salah, ya di sini juga tidak diceritakan lebih detail Pak Ustadz ya. Jadi Ya. mungkin kematian ibunya itu nggak diceritakan lebih detail kayak. Kalau tidak salah, kematian ibunya sewaktu berjalan di kota Abuak kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Iya, ketika beliau ingin mengunjungi kuburan dari ayahnya. Ya, di Madinah sana ya. Ternyata ibunya kemudian jatuh sakit dan meninggal di sana. Ya, beliau Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti memang tidak memperdetail, sengaja saya perhatikan tidak memperdetail pembahasan-pembahasan sirah karena memang tujuannya bukan itu. Beliau hanya memaparkan secara global saja. Kemudian yang beliau kejar saya perhatikan adalah untuk memaparkan hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut. Jadi kalau kita ingin lebih detail tentang kisah-kisah Nabi Muhammad ya, itu bisa kita lihat ada At-Tarikh Al-Kamil li Ibni Asir ya, itu sekitar 10 jilid. At-Tarikh Al-Kamil karangan ulama yaitu Ibnu Al-Asir. Ya, itu lengkap tuh, Pak. Insyaallah kalau ingin lebih lengkap dijual di Darul Hadis, ada di Jalan Pramuka. Ya. Ya, ada lagi silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Widya. Ya, mohon maaf ini Sehat, baru Pak. gabung ini. Iya, Saya ya. mungkin ada yang terlewat tadi. Ini saya kan punya buku terjemahan Sirah Nabawiyah Muhammad Sa'id Ramadan Wah, Al-Buti. mantap. Apa itu buku yang berbeda atau ini Sama. yang sama ya? Sama, itu terjemahannya. Oh ya, Ya, baik. jadi alhamdulillah terjemahannya sudah beredar di toko-toko buku ya. Bapak Ibu kalau ingin membeli bukunya silakan ke toko buku atau ke Tokopedia, Marketplace ya, bisa langsung kita beli online. Silakan. Nah, tersedia tinggal tulis namanya di Ya. bukunya, nanti bisa langsung
Itu Jadi lurus tidak banget. ada istilah pembedaan, maksudnya fikhus sirah sama sirah sendiri, nggak ada ini ya Ustaz maksudnya ya. Gimana? Jadi kan di judulnya itu kan ada fikhus sirah ya. Saya Mm-mm. pikir ada istilah sendiri gitu, karena saya juga punya terjemahan yang fikih sunnah Said Sabiq. Oh iya iya. Maksudnya apa, ada pembedaan kajian kalau sirah-sirah yang ada judulnya fikhus atau fikih gitu, Iya iya. tidak ada ya Ustaz ya. Kalau fikih yang dimaksud pada fikih sirah ini bukan fikih hukum halal haram, bukan itu yang dimaksud. Fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu, adalah faham, ya. Jadi fikih sirah maksudnya adalah memahami sirah, menangkap sirah, mengambil hikmah-hikmahnya, begitu. Jadi tidak hanya kita mempelajari angka-angka, tanggal-tanggal, tahun-tahun, kejadian-kejadian saja, tetapi bagaimana kita bisa menarik pelajaran-pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Ah, itu yang dimaksud dengan apa? Fiqhus sirah. Itu, fiqhu as-sirah. Nah, sedangkan kalau kalau fikih sunnah itu maksudnya adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu sendiri eh, sudah menjadi sebuah istilah. Kalau tadi kan fikih secara bahasa, artinya adalah faham. Nah, adapun secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktek yang diambil dari dalilnya yang terperinci. Nah, itu adalah ilmu fikih yang kita kenal. Nah, jadi fiqhus sunnah maksudnya apa? Sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Jadi atau fikih yang dikumpulkan hadis-hadisnya gitu. Karena kalau kita baca kitab-kitab fikih itu tidak semuanya dicantumkan hadis-hadisnya, hanya mencantumkan hukum-hukumnya saja. Karena untuk mempermudah kita orang-orang awam dalam membaca. Ya. Nah, fikih sunnah itu yang berjilid-jilid itu digunakan agar kita ketika mengetahui hukum kita juga tahu dasarnya. Kenapa kok hukumnya A, kenapa hukumnya B? Nah, disebutkanlah dasar-dasarnya atau hadis-hadisnya. Makanya dinamakan fiqhus sunnah. Gitu. Allah alam. Ya, ada lagi Pak? Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Pak Ustadz, saya mau tanya lagi kalau tidak ada yang Ya, lain. silakan Pak. Uh, tadi dalam sejarahnya sewaktu Nabi dalam pengasuhan ibu susu Halimatun Sa'diyah, dia kan kalau tidak salah waktu itu dibelah dadanya tadi Pak Ustadz ya. Iya. Nah mungkin apa hikmah dari pembelajaran atau hikmah pembelahan dada ini? Ya, hikmah dari pembelahan dada itu insya Allah akan dibahas setelahnya. Ini karena waktu kita sudah terbatas, ini nanti jadi tadi saya sudahi. Sebenarnya nanti ada pembahasan tentang kenapa kok dadanya dibelah gitu ya. Nanti ada pembahasan. Namun sedikit saya bahas ya, karena di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menyiapkan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terbaik ya, baik fisiknya ataupun hatinya. Ya, Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia yang hatinya paling bersih, hatinya paling suci. Nah, sebagai isyarat seolah-olah ya Allah mengambil bagian yang ada di dalam hatinya ini, bagian setan diambil. Seperti itu. Sehingga Nabi selalu berada di dalam ketaatan-ketaatan tersebut.
Namun nanti dijelaskan di hikmah berikutnya ya. Pengambilan bagian setan ini bukan berarti nanti bisa dipraktekkan kepada kita. Wah, Nabi kan katanya ada nih bagian di dalam hatinya ini bagian yang buruk diambil. Sehingga Nabi menjadi orang yang baik, orang yang terbaik. Kita bisa dong seperti itu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dikiaskan. Ini adalah khususiyah. Khususiyah artinya adalah kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dipraktekkan kepada umatnya gitu. Seperti Nabi menikah lebih dari 4, itu adalah khususiyah, tidak boleh dipraktekkan oleh kita. Kita hanya boleh nikah 4 gitu. Wallahu a'lam. Itu Pak. Ada lagi? Silakan. Itu Pak Amri. Yang lain silakan. Insya Allah kajian kita tidak hanya sirah, tapi juga ada kajian tafsir dan kajian hikam. Hikmah-hikmah dari Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yaitu pada hari Selasa tafsir dan hari Kamis hikam insya Allah. Nah, insya Allah jamnya sama, link Zoom-nya juga sama ya. Insya Allah kita berkahi waktu pagi ini dengan belajar dengan thalabul ilmi ya. Semoga Allah menjadikan berkah di waktu pagi kita sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu paginya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmunya. Memberikan kemudahan untuk mengamalkan syariatnya. Memberikan kemudahan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surganya Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.